Minang dari zaman Khairil Anwar, lalu menceritakan dalam epos dan ceritanya baju dari Hamka, menceritakan dalam buku-bukunya maupun Nur Sultan Ali Shahbana, juga apalagi yang pengarang dari Padang. Dia ceritakan tentang bagaimana keakraban Jawa dan Padang ini. Nah itu di Nusantara kan, di Indonesia kan, semua orang sampai ke Indonesia tahu cerita itu. Dan seorang yang udah berangkat dari bangku sekolah ditanyain buku-buku mengenai Salasuhan, mengenai buku tenggelamnya kapal Van der Wijk, mengenai buku Siti Nurbaya, mengenai yang semuanya dikarang oleh mereka itu. Jadi aset. Nah. Hanya memang pada dinamika kesininya ada semacam apa ya Pak Haji ya terkait dengan hal-hal yang berbau politik, akhirnya ini perlu itu harus klarifikasi itu. Jadi politik dan budaya itu sesuatu yang nyatu ya. Seharusnya nggak berpisah. Makanya mana yang didahulukan? Kalau menurut saya budaya didahulukan. Politik akan ikut. Mau Siti Nurbaya, mau yang lain dibaca seluruhnya nggak jauh, nggak lebih dari perjalanan kedua etnis ini. Tapi ini memacu bahwa Indonesia itu bukan dua etnis saja. Tapi dia yang jadi triggernya. Indonesia terdiri dari etnis diantaranya Jawa dan Padang. Gitu. Banyak hal yang menarik dari beliau Pak Dr. Hasil Asden, dan kali ini saya coba ngobrol santai dan mudah-mudahan buat para sobat saudara sekalian di seluruh tanah air, bahkan di luar negeri yang menyaksikan podcast saya ini, ada hal-hal yang bisa menjadi kalau saya selalu garis merah di bawahnya atau garis birunya tentang nilai-nilai kehidupan. Dan kondisi Pak Haji Asril kebetulan saat ini dalam tanda kutip sedikit kurang sehat, tetapi saya ketemu beliau ini tetap punya semangat karena saya harus seperti Pak Haji Asril walaupun dalam kondisi sakit. Pikiran-pikirannya itu loh yang menurut saya bisa kalau bahasa Jawanya Pak Haji digetuk tular kan Pak Haji? Kalau di Padang apa namanya, getuk tular? Iya, mungkin bahasa Indonesianya diejawanta. Oh, diejawanta kan. Dieja itu bahasa Melayu, wanta itu juga bahasa Melayu. Dieja itu dicoba disusun sehingga menjadi suatu kalimat. Wanta itu mungkin bahasa Jawa barangkali. Wanta gitu, dilakukan. Begitu. Nah, ini kita coba diskusi dengan beliau ini kaitannya dalam kerangka budaya dan tidak menyerempet pada dinamika yang lebih praksis ya, karena nilai-nilai budaya itu lebih tinggi dibanding nilai-nilai lainnya. Iya, budaya begini. Sekarang orang carut marut di bangsa ini gara-gara politik, karena kepentingan pribadi dan kepentingan golongan. Nah ini yang membuat budaya ditendang ke belakang. Padahal politik itu lahir dari budaya mereka. Jadi bagaimana orang Padang merayu orang Jawa dan orang Jawa merayu orang Padang atau sebaliknya, ke suku lain juga. Digunalah bahasa-bahasa politik. Tapi setelah itu budaya ditendang. Nah, ini kan nggak fair. Jadinya biarkanlah budaya itu berjalan dengan dinamikanya dia. Kemudian politik membenahi tatanan bernegara. Itu aja. Jadi nggak harus melempar jauh-jauh. Dulu itu kan begini Pak Haji,
tadi Pak Haji bicara ada tokoh-tokoh nasional yang berasal dari dua Jawa suku dan kalau secara historisnya ini seperti tokoh sekali Bung Hatta dan Sultan Syahrir, Tan Malaka ini memang mereka ini pernah juga belajar ke luar negeri atau Iya. bagaimana? Mereka tamatan Belanda umumnya. Atau bertemu antara Jawa ini di Belanda atau gimana? Ketika Bung Karno mau memerdekakan Indonesia, Iya. lalu Johari dia udah melirik siapa yang menjadi wakilnya dia kalau dia maju. Iya. Lalu ditunjuklah Bung Hatta yang waktu itu ada di Stovia di Belanda, dan sekolah di kedokteran sana. Lalu dijemput oleh Bung Karno. Tak, kamu dampingin gua. Gua ke Jakarta nih untuk kalau merdeka gimana bangsa kita. Iya. Nah, Bung Hatta ya dengan logo berangkat ke Indonesia untuk menjalankan misinya dia, misinya Bung Karno. Lahirlah kemerdekaan. Jadi begitu. Jadi waktu itu bukan nggak ada etnis lain. Ada yang Ambon, yang Maluku, yang Kalimantan, Sulawesi. Tapi yang berbobot tidak seperti mereka. Nanti punya polasan-polasan yang secara akademis itu dimiliki ya. Makanya ada istilah itu Pak Haji, cendikia. Iya, jadi cendikiawan. Cendikiawan. Ya, jadi mereka itu termasuk cendikiawan. Yang luas wawasannya dia, lalu gampang dia ngomong, lalu lugas, tugas, dan tegas. Gas-gasnya gitu. Itu ada cerita Pak Haji. Jadi ini saya juga dapat dari seorang teman. Hubungan Bung Karno dengan Bung Hatta ini melebihi seperti seorang teman, jadi seperti saudara. Jadi kalau manggil namanya ya betul yang tadi Pak Haji bilang, no gitu kan. Dia berdua begitu aja. Sampai istri pun, istrinya Bung Karno, Bu Hatta yang nyariin. Istrinya Hatta, Bung Karno yang nyariin. Lu kawin aja deh sama dia. Itu kenal Ibu Fatma, Ibu Rahmi. Jadi itu semua bagaimana ya? Dua orang ini betul-betul akrab. Dan ini dilihat dari perspektif sejarah. Nggak terjadi waktu kemerdekaan aja. Johari sebelum merdeka, Johari masih dalam zaman Majapahit, kita kenal Gajah Mada. Lalu Hayam Wuruk tuh orang mana? Hayam Wuruk? Iya. Ada cerita Pak Haji. Jadi saat Bung Karno Bung Hatta menjadi presiden dan wakil presiden, satu kali di hotel Pak Haji, Bung Karno itu minta diambilin anduk. Ambilin anduk gitu. Gitu. Enggak Bung Hatta enggak mau ngambilin. Tapi Bung Karno punya akal pintar. Hatta, wakil presiden Republik Indonesia, ambilkan anduk, baru diambilkan. Ternyata Bung Hatta minta lengkap gitu karena sekarang sudah jadi wakil presiden beliau. Dan dia dua tokoh yang banyak galian yang harus kita lakukan. Sejarah kehidupan berdua itu bagaimana? Salah satu itu yang cerita kisah Bung Hatta ngidam. Oh gitu, gimana Pak Haji? Ngidam ke sepatu beli, nggak punya duit, ya gimana? Bung Hatta? Iya. Terus? Lalu pengen beli sepatu beli, dengan duit di kantong. Itu juga cerita yang menyedihkan juga. Seperti itu. Dan banyak lagi kalau mau kita menggali dua orang tokoh ini, banyak. Bahkan kisah cintanya juga sangat roman. Roman. Ketika Bung Karno menjemput Bung Hatta ke Bukit Tinggi, merayunya dia ke Jakarta, itu kalau mau menggalinya penuh suka duka itu. Perjalanan panjang Bung Karno. Bajunya itu aja, pecinya barangkali itu aja.
Lalu tapi dia nggak minder. Bung Hatta juga begitu. Kacamatanya nggak pernah berubah. Yeah. Yang tebal gitu. Dia nggak minder. Begitu kedua tokoh ini kalau mau digali, kedua sejulian ini banyak hal. Mulai dari tadi saya bilang, mulai dari pengen beli sepatu, apalagi pengen tadi Mas Medi anduk, lalu banyak ceritanya. Iya. Ini perlu jadi apa ya? Iya banyak. Teman-teman dalam sisi sejarah. Saya melihat kemesraan ya Pak Haji, kepemimpinan. Tapi yang saya landasi begini Pak Haji, kedua tokoh ini betul-betul punya nilai-nilai otentik untuk bangsa. Iya. Artinya tidak ada kepentingan-kepentingan yang kita lihat dia jauh daripada nilai-nilai yang sekarang tuh korupsi ya. Bayangkan aja Hatta untuk membeli sepatu aja nggak punya uang. Iya. Kita lihat